Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak lelaki dari masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Ia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Setelah pada tahun 2020, bangsa Indonesia memasuki satu masa yang disebut dengan bonus demografi, kalau saudara pernah mendengar. Bonus demografi itu adalah istilah kependudukan yang menggambarkan bahwa jumlah usia produktif dalam sebuah bangsa itu lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Ledakan penduduk pada usia produktif itu di Indonesia mulai terjadi tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Dan saudara, tidak semua negara mengalami kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Hanya beberapa negara ya, Amerika, Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan salah satunya adalah Indonesia. Saudara merasakannya dampak hari ini dari bonus demografi ya. Kehidupan kita menikmati ya teknologi yang begitu canggih hari ini, metaverse, bahkan teknologi media sosial yang kita gunakan hari ini, kecanggihan membuat kehidupan kita, pekerjaan kita lebih efektif, lebih praktis. Anak muda itu kalau punya passion terhadap sesuatu, dia suka sekali berkarya. Mungkin dulu ya, zaman dulu sekali, mungkin profesi pekerjaan itu terbatas ya. Mungkin dokter, pengacara, guru. Tapi sekarang saudara, kalau saudara suka jalan-jalan, suka traveling, saudara bikin video yang bagus, itu jadi satu profesi yang diminati anak-anak muda sekarang saudara. Atau saudara suka makan, bayangkan ya. Kalau orang tua saya bilang dulu, ini anak gak tahu belajar, cuma tahu makan. Tapi sekarang saudara, food blogger itu saudara, itu profesi yang sangat digemari saudara. Dan kita melihat begitu banyak hasil-hasil kreatif-kreatifnya anak muda hari ini saudara. Di tengah-tengah kondisi bonus demografi ini saudara. Dan kita lihat begitu banyak hal yang kita nikmati di hari ini. Saudara, orang-orang muda itu punya gairah yang besar untuk passion mereka, dan mereka itu siap untuk berkarya, melakukan apa yang mereka sukai. Kondisi bonus demografi ini, pertanyaan saya, ini sebuah tantangan, sebuah kesempatan, atau justru ancaman saudara? Bagaimana sikap kita menghadapi kondisi hari ini? Kita yang punya anak, punya cucu, bahkan kita yang mungkin hidup dekat dengan anak-anak, anak remaja, anak muda, pernahkah kita berpikir akan kondisi ini saudara? Penduduk yang produktif itu jumlahnya jauh lebih besar daripada yang tidak produktif. Melalui puisi dari pemazmur, kita diajarkan dan diarahkan cara pandang kita mengenai anak di tengah-tengah keluarga. Melalui tulisan ini Salomo membagikan pengalaman dia, kisah kehidupan dia di tengah-tengah keluarga. Salomo memperlihatkan bahwa membangun rumah, membangun istana, membangun keluarga tanpa pertolongan Tuhan itu adalah hal yang sia-sia. Kita tahu bagaimana kisah kehidupan Salomo, kegagalan dia di tengah-tengah keluarganya. Kita lihat bahwa bagaimana karirnya itu hancur, keluarganya berantakan. Allah, kalau kita lihat di dalam kisah hidup Salomo sedikit, di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 6-7, Tuhan mengingatkan Salomo bahwa tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, kata Tuhan kepada Salomo, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanmu, maka Israel akan menjadi sindiran, kiasan di antara segala bangsa. Salomo gagal. Meskipun dia terkenal sebagai raja yang punya hikmat besar, tetapi dia tidak membangun keluarganya dengan pertolongan Tuhan. Dia tidak menghidupkan perintah dan hukum Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Oleh karena itu saudara, di bagian ini
Anak itu bukan hanya hasil persetubuhan suami dan istri. Anak itu bukan hanya sekedar memenuhi status sosial. Tetapi kehadiran seorang anak di dunia itu adalah di mata Tuhan. Itu sangat-sangat berharga. Adakah kita melihat anak-anak kita itu dari kacamatanya Tuhan? Berharga dari kacamatanya Tuhan. Setelah kehadiran anak itu memang berharga, betul ya. Tapi berharga itu bukan dipandang sebagai investasi. Saudara, seringkali kita mendengar ya bahwa anak itu berharga karena anak itu adalah investasi buat orang tua. Kita sering dengar itu saudara ya. Saudara, kalau pandangan kita bahwa berharga itu adalah investasi, maka kita akan memandang anak-anak kita itu seperti komoditi saudara. Kita hanya berpikir bahwa anak itu adalah aset masa depan yang akhirnya itu menjadi unit-unit ekonomi bagi diri kita secara pribadi sebagai orang tua. Seringkali kalau kita mengatakan anak itu adalah investasi, jadi konsepnya tuh kayak menanam modal. Seringkali kalau nggak balik modal, kita marah pada anak kita. Sudah saya sekolahin di sekolah yang bagus, masa nilainya jelek? Mana hasilnya? Bodoh. Seringkali begitu cara pandang kita terhadap anak saudara. Akhirnya kita hanya melihat seorang anak itu hanya dari sisi menguntungkan saya atau tidak sebagai orang tua. Atau kalau anaknya nggak pinter ya, bodoh, udah nggak usah kuliah, kursus komputer. Kalau anaknya nggak pinter-pinter amat, nggak usah kuliah, bayar mahal, masuk sekolah teologi, bayarnya murah. Enggak ya saudara ya, itu salah besar. Jadi jangan memandang anak sebagai investasi saudara. Di mata Tuhan berharganya anak gak seperti itu saudara. Jadi kita harus melihat berharga itu dari konsepnya Tuhan, bukan dari konsep kita sebagai manusia berdosa. Saudara, dalam konsep bangsa Israel pada waktu itu, kenapa kehadiran anak itu sangat berharga? Sehingga Tuhan memberi perintah kepada orang Israel bahwa kalian harus menekankan pendidikan itu di tengah keluarga. Orang-orang Israel itu terus ditekankan untuk bahwa mereka harus memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Saudara, karena yang punya visi untuk bangsa Israel itu adalah Allah sendiri. Israel dibentuk dengan sebuah tujuan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang mengasihi Allah dan menjadi cerminan bagi bangsa-bangsa lain. Allah punya visi bagi bangsa Israel agar Israel itu menjadi terang untuk memberitakan nama Tuhan. Maka pada zaman itu setelah melalui kehadiran anak laki-laki di tengah keluarga mereka itu, mereka dipersiapkan dengan baik untuk perang, merebut kota-kota, merebut tanah perjanjian. Bahkan mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat yang mengasihi Allah. Sehingga melalui keturunan-keturunan Israel, nama Tuhan itu bisa dikenal oleh seluruh bangsa. Saudara, adakah kita melihat bahwa anak itu berharga dari sudut pandangnya Tuhan? Saudara, di dalam ayat keempat dikatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak lelaki dari masa muda. Saudara, anak panah itu merupakan senjata yang digunakan saat perang. Agar anak panah itu bisa efektif dan maksimal digunakan saat perang, dalam arti anak panah itu bisa meluncur dengan kencang, jauh, bahkan tepat sasaran. Itu panahnya tuh harus berkualitas, talinya harus kencang, ukuran anak panahnya harus dipikirkan matang-matang secara proporsional. Bahkan mata panahnya itu juga terasa dengan baik sehingga dapat digunakan dengan maksimal di dalam sebuah peperangan. Saudara, hal ini membutuhkan persiapan yang serius, tidak instan. Saudara, seorang pejuang atau seorang prajurit yang baik, dia akan mempersiapkan anak panahnya dengan benar, dengan serius sebelum dia masuk ke dalam medan perang. Tentu ini membutuhkan keseriusan, tidak bisa main-main. Membutuhkan kematangan dari seorang prajurit. Bahkan seorang prajurit perlu melatih terus dirinya. Dan saudara, hanya melalui prajurit yang berkualitas, maka anak panah itu bisa bekerja dengan maksimal. Bahkan tajamnya anak panah untuk menghancurkan musuh itu tergantung bagaimana prajurit itu punya fokus, punya visi yang jelas untuk mengarahkan anak panah itu kemana. Setelah percuma anak panahnya tajam, tapi prajuritnya tidak fokus, tidak punya visi yang jelas untuk mengarahkan anak panahnya itu. Setelah seorang prajurit yang tidak punya visi, yang tidak punya fokus untuk menghadapi musuh di medan perang, dia tidak akan bisa memenangkan peperangan. Bahkan dia dibuat malu oleh para musuhnya.
Setelah visi itu harus jelas dari seorang prajurit. Apa visi dia? Kita perlu visi yang jelas di tengah-tengah keluarga kita. Kita bukan hanya hadir secara status, tetapi kita perlu menangkap visi Allah untuk mendidik anak-anak kita. Terus sejak dilahirkan, anak itu selalu punya kecenderungan untuk hidup dalam dosa. Sebagai orang tua, kita penting sekali menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada mereka. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan begini, seorang anak yang tidak dipertemukan dengan Kristus sedari dini, dia akan terus bertumbuh menjadi monster yang ganas. Saudara, betapa pentingnya peran orang tua bagi anak-anak mereka. Berapa banyak saudara orang tua yang hari ini concern membawa anak-anak mereka untuk berjumpa dengan Allah. Berapa banyak orang tua yang hari ini menjadi teladan rohani bagi anak-anaknya. Teladan dalam perkataan, teladan dalam kejujuran. Dari orang tua anak mengenal kasih. Dari orang tua anak belajar apa itu hidup takut akan Tuhan. Ini besar sekali pengaruhnya, saudara. Saudara, saya dan suami kami jalan 5 tahun menikah. Kami belum dikaruniai anak, tapi dari awal pelayanan saya di tempat ini, saya pelayanan di sekolah. Suami saya seorang guru, saya setiap hari mengurus masalah siswa. Saudara, saya tidak tahu ya, berapa kali saya tuh menangis sama Tuhan. Saya nggak tahu berapa kali hati saya teriris ya, setiap kali menangani siswa yang bermasalah ya. Ada satu kali siswa bermasalah ya, orang tuanya berpisah, bercerai, lalu papanya ini tinggal dengan kekasih barunya, lalu kemudian tanpa persetujuan anaknya itu keluar dari rumah, papanya tinggal di rumah bersama dengan kekasih barunya, anaknya ditaruh di kos. Tapi yang membuat saya pedih hati itu orang tuanya merasa bahwa itu sah-sah saja, karena saya memberikan nafkah buat dia, saya kasih dia uang jajan yang banyak, supaya dia senang, saya bayar uang sekolahnya. Generasi seperti apa yang akan tumbuh dari kehidupan seperti ini? Hari ini banyak orang tua yang puas karena dia sudah bekerja keras buat keluarganya. Dia memenuhi kebutuhan jasmani. Banyak, gak salah saudara, gak salah. Tapi yang salah kalau dijadikan fokus. Hari ini banyak orang tua yang fokus kepada 5C. Apa 5C saudara? Karir. C yang kedua, cash, uang. C yang ketiga, car, kendaraan. C yang keempat, kondominium, rumah. C yang kelima, kredit card. Tidak salah saudara mencari untuk kehidupan jasmani. Tapi apa itu fokusnya saudara? Mari kita mempersiapkan anak-anak kita. Mengasah mereka di dalam terang dan visi Tuhan yang jelas. Saudara, orang tua yang tidak menangkap visi Allah, orang tua di sini dikatakan orang tua yang akan merasakan ketenangan. Mereka tidak akan dipermalukan pada masa tuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang sudah dipersiapkan itu akan menjadi kebahagiaan, menjadi kebanggaan bagi orang tua. Kebahagiaan, ketenangan bagi orang tua. Inilah upah orang tua, saudara. Nanti kita mati, properti kita tidak kita bawa, bukan? Emas, deposito, tertinggal semua saudara, kita tidak bawa. Apa yang kita bawa? Anak saudara. Kalau anak kita cinta Tuhan, anak kita mengasihi Tuhan, kita persiapkan masa muda mereka dengan baik, itu harta kita, amin. Itu harta kita saudara. Saudara, ini adalah zaman yang sulit, perkembangan teknologi, zaman yang begitu cepat berubah, membuat kita lelah menjadi orang tua, lelah mendidik anak-anak kita. Pikirkanlah saudara, setiap detik, setiap menit, mereka bisa saja jatuh di dalam keputusan yang salah di dalam kehidupan mereka. Narkoba, free sex, kecanduan game, kecanduan pornografi, bahkan bunuh diri karena depresi. Saudara, setiap detik mereka bisa jatuh di dalam keputusan yang salah. Oleh karena itu mari bawa mereka di dalam doa saudara. Datang kepada Tuhan. Akuilah bahwa kita bukan orang tua yang sempurna. Kita bukan orang tua yang serba mampu. Tapi ingatlah bahwa Tuhan memperhitungkan segala jerih lelah kita. Datanglah kepadanya, dia akan membukakan jalan untuk pergumulan kita.